Hello trader dan investor kripto di channel Bitcoin Indonesia, dan di video kali ini kita nggak sendiri ya. Dan saya kedatangan tamu ini, tamu teman penggemar kripto juga. Di sebenarnya cukup lama ya. Iya. Dia ini mantap. Guys, kita ada part satunya, kalian cek dulu ya sebelum kita jauh lebih inti ya. Oke, jadi ini ceritanya temanku ini datang jauh-jauh ke sini ya, dan dia punya visi misi. Jadi kita akan ceritakan di video kali ini ya. Oke, sebelumnya saya juga udah sempat bikin video juga ya di channelnya ini, namanya channelnya Kryptonian. Saya juga ada di channelnya, mungkin kalian bisa cek linknya di deskripsi. Dan kali ini saya kedatangan founder Kryptonian. Iya, founder Kryptonian. Oke. Ya, gitu lah. Oke, di awal lebih baik kita kenalan dulu deh. Boleh kenalan dulu, Mas? Ya, tak kenal maka tak sayang ya. Kayak biasa aku udah ya orang-orang kayak gitu ya. Iya. Ya guys, moto aku ya tetap ya, welcome back guys, welcome to our channel kayak gitu ya. Nama Iman, lahir di Palembang, udah bikin Kryptonian ini dari 2020. Tapi masuk ke dunia kripto sendiri 2017, Mas. Jadi ya sempat FOMO juga lah. Jadi ya itu agak disayangkan, tapi ya kalau nggak belajar dari FOMO itu kita nggak kayak sekarang sih. Mungkin nggak ketemu juga sekarang. Betul. Iya, itu Mas Iman ya dari Kryptonian. Kapan kenal Bitcoin? Kenal Bitcoin aslinya sih, kalau pengen cerita ininya ya Mas. Aku kenal Bitcoin tuh ya 2017 itu pas FOMO. Ya. Iya, tapi aku kan ya jurusan HI kan, jurusan ilmu politik kayak gitu. Jadi secara ini kemarin secara visi jadi ngerti sama Bitcoin karena ini sesuai sama ini kan teori dari salah satu HI kayak gitu kan. Dan aku pikir oh ya udah Bitcoin ini revolusioner lah, bakal mengubah dunia kayak gitu kan. Nah tapi waktu itu belum ada yang namanya Maxi, belum ada itu. Ya, jadi shitcoin jadi masih tergiur lah ya, persenan ini tinggi kan. Tapi momentumnya yang aku masih bukan itu juga Mas. Aku masuk ke dunia Bitcoin kan secara teori tahu kan. Tapi sebelum itu tuh pas saya skripsi waktu itu, saya ingat mau sidang skripsi itu saya ini kan presentasi. Mas tahu yang namanya virus WannaCry dulu kan? WannaCry ya. Nah jadi laptop aku tuh nggak bisa hidup pas lagi sidang. Oh iya 2017 itu ya? Iya 2017. Yang kita harus tebus pakai iya, yang harus tebus pakai BTC. Itu file skripsi aku di sana semua. Dan alhasil aku nggak bisa ini kan nggak bisa presentasi. Terus nggak dilulusin sama dosennya. Aku dianggapnya main-main kan. Ya padahal gimana? Uang datanya hilang, gimana mau presentasi? Jadi ya itu emang terpuruk sih. Jadi skripsi harus ngulang. Tapi ya tetap blessing in disguise sih. Semenjak itu aku jadi belajar tentang Bitcoin dan akhirnya ya jadi kayak sekarang kayak gitu. Edukasi ke orang-orang. Kalau boleh tahu tuh waktu kena virus itu disuruh tebus berapa BTC biasanya? Itu berapa ya? Kalau seingat saya sih 10-an BTC. 10. Itu sekarang berapa ya? Kalau dulu masih murah lah. Itu sebelum bulan pecah 2017. Masih bulan Mei apa kalau nggak salah ingat. Jadi ya masih waktu itu masih murah. Tapi ya itu udah masa lalu sih. Daripada nebus 10 BTC sih mending bikin ulang ya skripsi. Iya makanya kita ini daripada ini kan ya udahlah. Jadi kayak gitu ceritanya Mas. Kalau beli Bitcoinnya pertama kali kapan? Kalau beli Bitcoin pertama kali ya itu dulu pernah juga saya ya dari SMA, dari SMP juga udah pisah dari orang tua kan. Maksud pisah di sini maksudnya merantau kayak gitu, bukannya diusir, bukan. Jadi jadi ini di sana aku pernah dagang kue juga, terus dagang jersey, terus sampai ya terakhir ke ini dagang pempek kayak gitu. Nah, coba-coba kemarin trading juga, walaupun ya ada lossnya juga kemarin, cuman aku sekarang udah lebih matang secara emosional kayak gitu.
Kalau purchase pertama kali ya itu sih, maksudnya di Indodax waktu itu. Indodax Indodax, masih iya, namanya Bitcoin Indonesia waktu itu pas 2017. Ya Jadi kalau kayak gitu sih. dulu sih pilihannya nggak banyak ya. Iya. Indonesia sih biasanya mayoritas di Indodax. Iya, tapi setelah kenal Indodax tuh ya ternyata baru sadar platform luar negeri Ya itu. kayak pintu gerbang untuk membuka. Iya benar. Iya, yang bisa anu lah ya. Tapi nggak kayak Mas dulu sih. Mas kan kemarin cerita sempat ke BitConnect ya. Aku nggak pernah. Jadi ya itu ya soal-soal ya guys mengenai BitConnect. Itu Terra Luna tuh hampir sama kayak BitConnect ya. Kalau Close to zero, Terra ya. Luna BitConnect 2.0. 2.0 iya. Sekarang juga mau dibikin kan Terra Luna 2.0. Iya, kayak dulu kan ada dulu BitConnect abis scam dia kan bikin BitConnect X katanya. Iya, makanya. Itulah jadi nostalgia. Iya, gitu. jadi pengalaman. Iya. Jadi ada resikonya tinggi lah ya. Iya. Oke, menjadi trader atau investor Bitcoin. Jujur pas awal-awal ya karena ini kan kita masih muda masih menggebu, aku pikirnya justru masih muda masih bisa take risk lah, soalnya kalau udah punya anak atau punya ini kan nggak bisa beli susu anak atau apa kalau misalnya bangkrut kan. Jadi di awal-awal tuh trading, cuman seiring berjalan waktu aku makin mengerti Bitcoin, udah aku sekarang jadi full time investor, apalagi yang kemarin ya ada itulah sempat lo 1 BTC itu. Jadi itu momentumnya. Justru kalau aku waktu itu trading justru mungkin bisa loss 2 atau 3 BTC. Jadi ya udahlah. Jadi itu aku udah ikhlasin kalau yang itu ya, dan sekarang aku ya makin tua makin wise sih. Maksudnya makin cenderung ke investor sih. Makin pengen mental terjaga kayak gitu. Ya biar ya kita perasaannya juga tenang ya. Iya, punya aset tapi harus tetap tenang dan bahagia pastinya. Padahal, iya. Oke, jadi apakah Mas Iman ini punya kripto lain selain Bitcoin? Kalau dulu jujur ada, kalau sekarang nggak ada sih. Mungkin Kalau di awal-awal dulu gimana? di awal-awal itu aku kan cara purchase Bitcoin itu kan bisa peer to peer, bisa beli ini kan. Dulu ada langganan aku tuh dia fees-nya lebih murah peer to peer sama dia. Jadi karena dulu itu ya kita nggak ngerti kan Bitcoin, terus cari yang lebih murah alternatifnya apa. Jadi ya koin-koin yang fee-nya murah aja yang aku purchase. Nah, tapi sekarang kan udah peer to peer, udah ada di exchange, terus semua ada Lightning Wallet dan itu lebih murah dari shitcoin. Jadi aku udah kalau dari situ sekarang mungkin lebih banyak Bitcoin. Ada lah USDT dikit kemarin habis dicairin juga. Jadi itu ini rahasia dapur lah ya jelas. Iya, rahasia dapur. Segitu. Yang pasti Bitcoin punya porsi paling gede ya. Iya benar. Karena udah paling ngerti sih. Oke, kita lanjut ke pengalaman yang tak terlupakan saat kenal Bitcoin ya. Jadi pengalaman yang, kalau pengalaman itu kan ada pengalaman senang dan pengalaman sedih. Kita mulai dari pengalaman senang dulu deh, pengalaman yang tak Pengalaman sedang ya itu sih, maksudnya aku yang bersyukur tadi tahu lebih awal sih. Dari ada orang nganggap 2017 tuh udah bubble ya. Bukan OG, udah duluan, udah tahu duluan. Tapi Ada yang 2017, 2018 itu kan ada berita-berita kalau kita baca itu kan Bitcoin udah bubble, harganya bakal nol. Iya, itu aku ngerasain juga. Makanya tadi kan pertanyaannya yang senang kan. Yang sedihnya senang pun yang senang sedih dulu deh. Ya yang senangnya ya itu kita tahu lebih awal dan sekarang kita udah bangun posisi, sekarang udah lumayan lah soalnya orang belum tentu dapat 1 Bitcoin aja kayak gitu kan. Jadi untuk sekarang bersyukurnya kita bisa tahu lebih awal kayak gitu. Jadi kita bisa edukasi, makanya aku bikin YouTube channel juga biar edukasi ke orang kayak gitu. Satu lagi ya itu kalau misal ditanya sedihnya ya itu apa? Kalau sedihnya apa nih? Sedihnya? Ya kayak kemarin pengalaman sedih sih paling lebih gini berbekas ya. Iya, pas awal-awal memang depresi sih, tapi seiring berjalannya waktu kalau udah mungkin berapa tahun kayak gitu kan, kemarin lossnya udah 2 tahun, udah bisa ketawa sama kesalahan itu. Itulah orang dewasa itu kan orang yang bisa menertawakan kesalahannya kan. Jadi ya itu udah belajar banyak sih. Jadi dia itu sempat cerita ya pengalaman sedihnya itu dia trading BTC di Binance ya. Iya, di Binance. Kita sebut aja udah. Di Binance yang M coin ya.
Ya M-Coin itu M-Coin ada ininya yang kan, apa future open dari interest-nya Pasif. kan. Iya. Jadi Karena aku open nggak interest dia ngecek. itu loss berapa? 1 BTC ya. Aduh, malah disebut. Jadi ya itulah. nggak Kan apa-apa. ada videonya kan? Iya benar-benar. Jadi ya memang itu sih. Iya, Emang itu pengalaman. faktanya kayak gitu gimana? Ya sedih ya. Iya. Itu udah kapan? Udah 2 tahun ya? Iya 2 tahun sih. Gitu kan. Iya benar. Iya. Sekarang kan 2022. Heeh. Iya, jadi itu dia pengalaman senang dan pengalaman sedih saat kenal gini ya. Jadi nggak senang terus dan juga nggak sedih terus ya. Jadi ada senang sedihnya. Terus ini kalau Mas Imam ini kan dia sekarang lagi katanya keliling kota nih. Dia keliling-keliling kota-kota. Iya benar. Nanya-nanya ke orang tentang Bitcoin ya. Benar. Kayak itu ya. Benar. Ini aja dia lumayan jauh loh. Saya kan tinggalnya di Bali. Ini maksudnya Dari Palembang. Dari Iya. Palembang ke sini. Iya. Iya, jadi kenapa sih sampai keliling-keliling kota gitu nanya tentang Bitcoin ke orang-orang? Iya, pertama aku orangnya tipe ini ya, maksudnya aku no diskriminasi, orang yang akses yang sama antara orang yang S2 sama yang nggak sekolah tuh sama sih menurut aku. Jadi butuh orang-orang yang kayak gini untuk menyetarakan playing field lah, maksudnya menyetarakan lapangan dalam artian secara pemikiran kayak gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ini sih sungguh disayangkan Indra Kents dan Doris, aku sebut nama aja ya. Iya. Maksudnya ya kemarin nggak bertanggung jawab, intinya mereka ini memanfaatkan orang-orang untuk kepentingan pribadi padahal dia tahu itu salahnya kayak gitu kan, dan akhirnya masuk penjara juga kayak gitu. Makanya butuh orang-orang yang berintegritas untuk ya mengubah semuanya ya, walaupun caranya nggak 100% sama, yang jelas aku enjoy what I'm doing sih. Iya benar sih, kalau sekarang tuh kalau orang awam tuh kan kalau bicara masalah trading, masalah Bitcoin itu dianggap kriminal ya. Benar. Banyak yang nganggap kriminal, orang awam itu. banyak yang nganggap itu kriminal, padahal kan kayak yang kasus kemarin rame sama yang memang kayak Bitcoin ataupun aset kripto itu kan memang bahkan di Indonesia kan sudah legal ya. Benar. Untuk diperjualbelikan, sudah diawasi oleh Badan Hukum Bapepti juga. Benar. Jadi orang awam tuh kadang susah membedakan itu ya. Benar. Ya makanya itu perlu diluruskan. Ya walaupun ada durasi juga kan dalam nanya-nanya orang tuh, karena semua orang nggak mungkin ditanya, pasti ada ditolak juga lah, dan aku sering ditolak. Jadi yang jelas spreading words itu penting sih, the power of community sih kayak gitu. Iya. Tapi nanti kayaknya seiring adopsi semakin gede kayaknya nanti juga bakal pasti mainstream ya. Bahkan sekarang aja udah hampir bisa dibilang mainstream nggak sekarang kalau ini? Kalau dibilang mainstream sih ya, sejauh aku tanya-tanya ke orang kemarin ya mungkin respondennya 60% udah mulai ngerti Bitcoin ya, walaupun nggak 100% ngerti. Apalagi sejak Elon Musk sudah ya raja meme itu masuk ke Bitcoin, jadi orang udah mulai aware lah sama Bitcoin. Mulai diperhitungkan lah, walaupun masih ada skeptis juga, dan itu wajar. Jadi aku anggap ya udah melek Bitcoin sih orang di Indonesia, dan itu bagus, walaupun kemarin sempat ada ya itu yang bodong-bodong gak jelas itu. Iya, dibandingin dari tahun 2017 sih sekarang udah jauh lebih banyak ya. Benar. Bahkan di YouTube aja udah yang konten yang bahas Bitcoin, bahas kripto itu sekarang udah banyak banget ya. Kalau dulu itu kita apalagi yang berbahasa Indonesia itu susah banget ya cari konten berbahasa Indonesia. Benar. Ya itu makanya butuh konten-konten kreator yang ya berintegritas lah, nggak cuman mementingkan kepentingan pribadi lah. Yang jelas. Jadi konten itu juga kita juga harus pilih-pilih juga ya teman-teman. Karena beberapa konten yang saya lihat juga lebih ke kepentingan pribadi sih ya. Benar, iya. Aku jujur nggak ada no affiliate link, nggak ada sponsor, nggak ada apa. Ini pure memang ini sih ya kita kan sekedar sharing lah ya. Iya benar, kayak gitu. Oke, jadi kita lanjut ya untuk visi misi dari Kryptonian tuh gimana? Ya visi misi ya itu sih, akses edukasi. Aku ya percuma sih. Aku setuju sama yang kemarin Mas shout out to Mas kucing kripto dari Mas Andi dari Kripstock kayak gitu.
Dia sempat bilang di podcastnya si Mbak siapa namanya, Pantangin Podcast itu, dibilangnya bahwa sebagus-bagusnya fundamental, tapi kalau nggak tahu tetap namanya bodong juga, investasi bodong juga. Jadi tetap guys, yang kalau kalian pengen kaya bukannya tambah penghasilan ya, tapi leher ke atas dulu, invest leher ke atas dan cukupi kebutuhan edukasi kalian terlebih dahulu. Banyak orang yang nganggap edukasi is not for everyone kayak gitu kan. Tapi ya aku ngerti di situ, makanya aku melakukan door to door kayak gini, edukasi yang kayak gitu. Ya soalnya kita ngerti juga kan orang tergiur tuh gampang karena ya mereka besok mikir mau makan apa kan, boro-boro mau mikir edukasi. Jadi ya jadi tergiur sama yang persenan naik tinggi kan. Jadi ya itu sih visi misi dari Kryptonian dan so far aku masih bisa survive kayak gitu. Iya, mudah-mudahan banyak yang teredukasi ya dari Mas Kryptonian ini. Mantap. Nah, dan yang terakhir nih, prediksi Bitcoin gimana nih? Nah, aduh, prediksi Bitcoin aku paling ini Bitcoin ini dijadikan ala judi maksudnya. Ala token. Kalau udah ngomongin udah prediksi, apalagi ya aku tuh jujur guys, thumbnail aku yang mulutnya kayak gini yang kayak gitu itu ini guys, bukan keinginan aku ya, tapi karena memang culture dari crypto tuh kayak gitu. Crypto thumbnail kan rata-rata kayak gitu kan, di luar juga mulutnya harus kebuka semua kayak gitu kan. Jadi men-trigger orang untuk emosinya ke trigger kayak gitu kan, dan itu berpengaruh sama price tadi. Nah jadi kalau misal sentimennya lagi sekarang ini ya sekarang lagi bear market, soalnya walaupun orang udah thumbnailnya kayak gitu, tetap kliknya nggak sesuai sama yang bull market kan. Jadi untuk sekarang for sure ini bear market, tapi we never knows 2 tahun ke depan yakin sih. Pada akhirnya kita nggak tahu masa depan ya, cuma ya ada bisa benar bisa salah. Iya, probabilities lah. Iya. Tetap ada resiko lah. Iya, namanya investasi kan risk to reward. Jadi jangan mikirin reward aja. Justru kalau mikirin reward aja yang jual mimpi, nah itu bodong guys, hati-hati guys. Kalian kena jual mimpi kan gitu. Iya, betul. Jadi jangan mudah tergiur juga ya. Dan tetap perhatikan risiko pada saat kalian berinvestasi di aset kripto seperti Bitcoin. Oke, itu dia pembahasan ngobrol kita kali ini. Kita ini lebih ke ngobrol ya. Iya, gak apa-apa lah. Soalnya aku kalau konten yang terlalu serius ada di podcast aku guys. Dan part satunya udah ada di ini ya, channel aku kayak gitu. Oke. Abis kesini mau kemana lagi nih? The main goalnya sih visinya ke se-Indonesia ya. Cuman nggak dalam waktu dekat. Mungkin kalau memang kalian support dengan apa yang aku lakukan ya, bisa share YouTube channel aku biar kalian teredukasi juga dan orang-orang spreading words kayak gitu. Jadi maybe terakhir ini di Bali mungkin bakal lanjut lagi setelah aku udah mulai ready lagi kayak gitu. Oke, semoga sukses terus ya, brother. Iya, sukses terus. Cukong Bali. Bukan. Iya, Sultan Bali. Enggak. Oke, itu aja untuk video kali ini. Thank you ya guys, udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.